Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Pak Eko pada materi pecahan bagian ke-9, perkalian dan pembagian pada pecahan. Kita mulai dari perkalian dua buah pecahan. Pada dasarnya, perkalian dua buah pecahan sangat mudah, yaitu dengan cara pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Mari kita terapkan pada contoh soal berikut. Untuk soal yang A, 1/2 kali 1/4. Pembilangnya kita kalikan dengan pembilang, penyebutnya kita kalikan dengan penyebut. Jadi 1 kali 1 per 2 kali 4. Maka hasilnya adalah 1/8. Nah, cukup mudah kan anak-anak? Kita lanjut ke soal yang B. 3/4 kali 1/6. Maka 3 kali 1/4 kali 6. Ya, saya ulangi, jadi pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut, maka hasilnya 3/24. Dan ini pecahan ini masih bisa disederhanakan, oleh karena itu kita sederhanakan menjadi 1/8. Oke, kita lanjut ke soal yang C. 7/12 kali 3/7. Nah, kalau tadi hasilnya kita sederhanakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana, anak-anak juga dapat menyederhanakan terlebih dahulu sebelum mengalihkan. Kita ambil contoh untuk soal ini. 7/12 dikali 3/7. Di sini dapat kita lakukan penyederhanaan dulu sebelum mengalihkan. Nah, misalnya ini 7 dengan 7 yang ini dapat kita sederhanakan, yaitu dengan cara dibagi 7. Jadi pembilangnya ini dibagi 7 dan penyebut ini dibagi 7 juga. Nah, 7 dibagi 7 tentunya menghasilkan angka 1 yang dicoret ganti dengan angka 1, dan ini juga menghasilkan angka 1. 3 juga dapat disederhanakan dengan 12, yaitu dengan cara dibagi 3. Ini kita coret, dibagi 3 berarti menghasilkan angka 1, kemudian 12 nya juga kita bagi 3, dicoret menghasilkan angka 4, kita tulis di sini. Nah, sehingga pecahan yang tersisa adalah 1/4 dikalikan 1/1. Nah, tentunya ini menjadi sangat mudah anak-anak. 1 kali 1, 1, 4 kali 1, 4. Maka hasilnya adalah 1/4. Kita lanjut ke soal yang D. 4 kali 3/8. Anak-anak jika menemukan soal seperti ini, di mana di sini sebenarnya terdapat bilangan bulat, maka kita dapat dengan mudah mengubah bilangan bulat ini menjadi pecahan dengan cara 4 ini kita rubah menjadi 4/1, sehingga soalnya menjadi 4/1 kali 3/8. Nah, anak-anak tinggal mengalihkannya ataupun menyederhanakannya terlebih dahulu seperti soal yang C tadi, supaya mudah dan hasilnya langsung dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, di sini 4 dan 8 dapat kita sederhanakan, yaitu dengan cara kita bagi 4, langsung kita bagi 4. Misalnya ini kita bagi 4, maka hasilnya adalah 1. Ini juga kita bagi 4, maka hasilnya adalah 2. Sehingga yang kita hitung adalah 1/1 kali 3/2. Dan hasilnya adalah 3/2 sama dengan 1/2. Wah, ternyata sangat mudah sekali dalam perkalian dua buah pecahan, yaitu dengan cara pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Sekarang kita lanjut untuk pembagian dua buah pecahan. Ada dua cara yang dapat kita lakukan dalam pembagian dua buah pecahan, yaitu yang pertama adalah diubah menjadi bentuk perkalian dan yang kedua menggunakan perkalian silang. Mari kita terapkan dalam contoh-contoh soal berikut ini. Untuk yang A dan B, kita akan mengubahnya menjadi bentuk perkalian. Bagaimanakah caranya? Mari kita mulai. 1/2 dibagi 1/4. Ini akan kita rubah menjadi bentuk perkalian. Caranya adalah bilangan pembagi, yaitu yang berada di sebelah kanan ini, 1/4 ini kita rubah penulisannya menjadi 4/1. Sedangkan operasi hitung pembagian sudah berubah menjadi perkalian. Jadi begini, 1/2 dikalikan dengan 4/1. Nah, saya ulangi, 1/2 ini tanda bagi operasi hitung pembagian ini berubah menjadi perkalian. Kemudian 1/4 berubah menjadi 4/1. Jadi yang berubah adalah yang operasi hitung dan juga pembaginya atau pecahan yang berada di sebelah
penan, berubah menjadi bentuk perkalian dan terbalik menjadi ya 1/4 menjadi 4/1. Nah, sehingga ini sudah berubah menjadi bentuk perkalian, kita tinggal mengalihkannya pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut, sehingga menghasilkan 4/2. Dan di sini 4/2 atau 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Oke. Kita lanjut untuk soal yang B, 3/4 dibagi 1/6. Di sini kita rubah bentuknya menjadi bentuk perkalian dengan cara 3/4 kali 6/1. Jadi 3/4 kali 6/1 ya. Jadi ini berubah menjadi perkalian, kemudian yang ini berubah posisinya 1/6 menjadi 6/1. Nah, sehingga kita tinggal mengalihkannya baik pembilang maupun penyebutnya. 3 kali 6 18, 4 kali 1 4, jadi 18/4, dan ini dapat disederhanakan menjadi 9/2. Atau dapat kita tulis, karena ini pembilangnya lebih besar dari penyebut, dapat kita tulis menjadi pecahan campuran, yaitu 4/1/2. Nah, itulah cara pembagian dua buah pecahan dengan diubah menjadi bentuk perkalian. Untuk C yang D, kita akan coba menggunakan cara perkalian silang. Dalam perkalian silang, anak-anak, pembilang pada pecahan yang satu akan dikalikan dengan penyebut pada pecahan yang satunya. Kemudian akan kita susun seperti ini. Jadi 7 kali 7 49 per 3 kali 12 36. Oke. Jadi hasilnya adalah 49 per 36. Saya ulangi. Jadi 7 di sini dikalikan 7 di sini, dan hasilnya letakkan di sini di atas. Ya, jadi 7 kali 7 hasilnya 49. Selanjutnya 3 ini kita kalikan 12, hasilnya 36, kita letakkan di bawah. Nah, anak-anak tolong hati-hati dalam meletakkannya, jangan sampai terbalik antara yang berada di atas dengan yang berada di bawah. Ya, jadi saya ulangi, untuk pembilang pada pecahan yang pertama dikalikan penyebut pada pecahan kedua, hasilnya letakkan di atas. Kemudian pembilang pada pecahan yang kedua dikalikan penyebut pada pecahan yang pertama, hasilnya letakkan di bawah, sehingga kita temukan hasil 49/36. Ini dapat kita sederhanakan atau kita ubah menjadi pecahan campuran 1/13/36, dan inilah hasil akhirnya. Soal yang terakhir, 4 dibagi 3/8. 4 di sini langsung kita kalikan dengan 8. 4 kali 8 hasilnya 32, kemudian 3 karena tidak ada temannya sama dengan 3 kali 1, jadi tetap sini, sehingga menghasilkan 32/3. Nah, ini dapat kita sederhanakan atau kita ubah hasilnya dalam bentuk pecahan campuran, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga hasilnya 10 2/3. Wah, anak-anak, ternyata mudah sekali dalam pembagian dua buah pecahan, yaitu dengan diubah menjadi bentuk perkalian, dan juga kita dapat mengerjakannya dengan perkalian silang. Cukup sekian materi pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.